Indahnya cahaya rembulan di antara bintang-bintang, gemilau indah bagaikan sinar dalam kehidupan. Namun kadang ku rasakan hidup dalam angan-angan, mimpi-mimpi indahku tak pernah jadi kenyataan. Teriknya sinar mentari saat ku langkahkan kaki menempuh jalan berliku di dalam hidupku ini, sampai akhirnya ku tahu ada cinta, ada nafsu, ada yang mengejar harta lalu menghilang darimu. Indahnya cahaya rembulan, teriknya matahari, semua telah aku rasai. Indahnya cahaya rembulan, teriknya matahari, silih berganti singgah dalam hidupku, singgah dalam hatiku, singgah dalam diriku. Mita, jadi benar kau belum siap juga? Malam ini aku nggak bisa tampil, Henry. Jangan begitu, Mita. Kau tidak dengar teriakan para lelaki yang ingin melihat lekuk dan goyang tubuhmu? Aku serius. Aku nggak bohong. Malam ini aku nggak bisa bekerja. Aku sakit. Alah, wajahnya sih kelihatan pucat. Tapi itu kan bisa ditutupi dengan makeup yang tebal. Dan kau harus tahu, tiket sudah terjual habis. Jangan macam-macam, Mita. Apa akibatnya bila pengunjung kecewa? Klub malam ini bisa bangkrut, tahu? Ayo cepat, Mita. Pakai baju kamu, jangan banyak alasan. Tolong. Kenapa kamu nggak bisa ngerti keadaanku, Ari? Aku benar-benar nggak bisa bekerja. Diam! Luka semacam itu pun bisa ditutupi dengan make up. Jadi, jangan jadikan wajah pucatmu sebagai alasan. Kamu dengar, Mita. Sebaiknya kau turuti saja perintah si Henry. Kalau tidak, kau akan tahu akibatnya. Entah bagaimana lagi aku harus menjelaskannya pada kalian. Semestinya kalian berdua tahu kenapa aku tidak bisa tampil malam ini. Udahlah, paksa aja dia. Ayo, kamu harus tampil. Lepaskan! Ayo. Mulai malam ini, dia tidak bekerja lagi dengan kalian. Siapa kamu? Mau ikut campur? Hah? Saya kakaknya. Kakak? Hei Marissa, alias Mita. Sejak kapan kau punya kakak? Sejak sekarang. Ayo Mita, ikut saya. Hei! Hei! Mau dibawa
Berhenti! Tenang. Kenapa kau menahanku? Hen, jangan terlalu emosi. Kalau kau tak mau hancur. Omong kosong. Dengar, Hen. Kalau kau sampai melukai anak muda itu, kasus ini akan terungkap sampai ke permukaan. Kau mau identitas kita terbongkar hanya gara-gara seorang perempuan? Berarti kita akan kehilangan Marissa. Kita lihat aja sampai sejauh mana dia bisa lari dari cengkraman kita. Seekor ikan nggak bisa terlalu lama meninggalkan kolamnya. Atau dia akan mati di penggorengan. Ayo, sekarang kita panggil Helena. Kau kan tahu, dia jauh lebih baik dari Helena. Dalam hal apa? Dalam segala hal. Dalam segala hal, Marissa adalah perempuan terbaik bagiku. Bukan cuma buat kamu, Hen. Tapi buat saya, mungkin buat semua laki-laki barangkali. Maksudmu? Kamu kira cuma kamu aja yang pernah melewatkan malam bersamanya? Berarti dasar kamu. Kuakui dia memang istimewa. Sulit buat didapat. Tapi kalau sudah dapat, wow. Sebentar, saya buat minum dulu. Terima kasih. Kenapa kamu tiba-tiba ada di sana dan menolongku? Maaf, saya akui. Selama ini saya memang mengikuti kamu. Kemanapun kamu pergi. Jadi kamu memata-mataiku? Ya, karena saya melihat duka di mata kamu, Mita. Meskipun saya melihat ketegaran dan kekerasan di hati kamu. Terima kasih, Ju. Percayalah sama saya, Mita. Saya nggak akan mencelakakan kamu. Saya benar-benar ingin menolong kamu. Tapi untuk itu, kamu harus lebih jujur dan terbuka terhadap saya. Selama ini aku kira aku sendirian, Jo. Aku tidak pernah berpaling kepada siapapun. Karena sejak kehilangan Roni, aku tidak bisa lagi percaya kepada siapapun. Saya sahabat Roni, Mita. Kamu tahu itu. Kamu bisa mempercayai saya. Aku sama sekali tidak meragukan persahabatanmu dengan Roni, Jo. Sama sekali tidak. Kalau begitu katakan dengan jujur pada saya. Kenapa kamu terlibat dengan pengusaha klub malam itu? Dan Jo, jadi kamu tahu kalau aku... ya, saya sudah tahu tentang diri kamu, Mita. Juga kehidupan kamu selama ini. Tapi saya belum tahu kenapa kamu dan Roni dulu berpisah. Bahkan sepertinya tidak dapat disatukan kembali. Sulit bagiku untuk mengenang masa-masa itu, Jo. Karena aku amat mencintai Roni. Saya tahu. Justru karena sikapmu selama ini telah membuat orang yang kamu cintai menjadi amat menderita. Apakah kamu yakin dengan kejujuranku padamu mampu memperbaiki segalanya? Kejujuran meskipun pahit pada awalnya selalu berbuah manis sesudahnya. Percayalah, Mita. Saya nggak bermaksud untuk menghina kamu atau menyakiti kamu. Aku percaya tak ada seorang kakak pun yang mau menyakiti adiknya, bukan? Baiklah. Akan aku ceritakan semuanya padamu. Tanpa kecuali.
tanpa kututup-tutupi semua yang kualami dan kurasakan selama ini. Makasih ya, Mbak. Nens, kok nggak ada ya? Pasti ketuker sama kantongan tadi nih. Ini orang yang punya pasti orang kaya, Kak. Masa beli dasi aja bisa 400.000? Aduh, gawat deh. Kenapa sih, Kak? Kan lumayan loh ini dasinya. Bisa buat papa dibanding pakai dalam kakak. Bukannya apa-apa, dompet kakak ada di sana. Hah? Iya. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Bisa saya bertemu dengan Nona Mita Paramita? Anda siapa? Saya... Kamu? Rupanya kalian sudah saling mengenal ya? Betul, Pak. Kami baru saja bertemu Di supermarket tadi ya. Oh iya. Kalau begitu, mari silahkan masuk. Terima kasih, Pak. Sebenarnya saya hanya ingin mengembalikan tas ini. Mungkin kamu ingat, tas ini tertukar waktu kita berada di mall tadi. Iya. Aduh, jadi ngerepotin nih. Yuk, silakan masuk. Mau minum apa? Tidak usah, terima kasih. Saya nggak mau merepotkan Mita dan Bapak. Jangan begitu dong anak muda. Anda kan sudah mengorbankan waktu Anda untuk menukarkan tas anak saya, Mita. Sebagai rasa terima kasih keluarga kami, ayolah minum apa adanya. Bentar ya. Mari, silahkan masuk. Terima kasih, Pak. Ini tadi dari kantor apa dari rumah saja? Kebetulan saya baru saja dari kantor, Pak. Kak, Mita, itu dia orangnya ya? Keren juga loh. Kamu masih genit aja, Kamu kan udah punya Andre. Masih aja ngeliat cowok lain. Kalau melihat pakaiannya dan mobilnya itu, pasti dia ini bukan anak orang sembarangan loh, Mit. Wah, kamu ini beruntung sekali. Dia sudah mau meluangkan waktunya untuk mengirimkan barang-barangmu. Dan dia sudah mau mampir kemari. Pasti dia ini anak orang kaya, Mit. Ya jelas dong, Bu. Kalau nggak mana mungkin orang biasa membelanjakan ratusan ribu hanya untuk dasi. Iya, ya. Kamita, Nancy sih setuju-setuju aja kalau Kamita bisa dapetin dia. Kamu. Ibu juga setuju loh. Siapa tahu dia jodohmu, Mita. Ibu. Ibu. Iya, ya. Nancy, kamu belajar lagi dong, ya? Iya, iya. Silakan diminum, Mas. Oh iya, kenalkan ini ibu saya. Oh iya. Aduh, maaf ya. Roni. Ini Mita sudah bikin susah kamu saja ya. Justru sama sekali tidak, Bu. Oh ya? Jadi saya punya alasan untuk datang kemari dan berkenalan sama Mita secara langsung. Oh, silakan duduk. Diminum loh. Mas, ini obatnya diminum dulu, lupa kan? Iya, sampai Oh. lupa. Oh ya Mita, Ibu mau ingatkan.
hari ini kamu kan harus ngeposkan surat yang penting itu kan? Iya Bu, Mita inget kok. Wah, kelihatannya semuanya sibuk. Bagaimana kalau saya permisi pulang aja? Oh enggak, sebentar ya, saya ambilkan barang kamu. Mit, bagaimana kalau kita bareng-bareng aja ke kantor posnya? Kebetulan Roni lewat jalan yang sama. Wah, ini merepotkan siapa? Roni, Bu. Roni, iya merepotkan kan? Nggak apa-apa, Bu, sekali-sekali. Bener. Iya, Bu. Ayah, Ibu Mita pergi dulu ya. Hati-hati ya. Pak, Iya. Bu, saya permisi. Iya. Mobil kamu bagus ya. Kamu juga, Mit. Kecantikan kamu nggak ada yang menandingi. Kacau ah. Aku serius. Aku heran kalau lihat orang-orang sekarang. Kelihatannya zaman sekarang banyak orang yang nggak percaya sama arti sebuah kejujuran. Kejujuran? Maksudmu apa? Kalau aku katakan sebuah kejujuran lagi, pasti kamu nggak akan percaya, Mita. Aku jadi makin bingung. Semenjak aku lihat kamu di mall, aku mempunyai suatu perasaan yang aneh. Aku takut kalau aku nggak bisa ketemu kamu lagi. Itu kantor posnya. Aku berhenti di sini ya. Kami semakin dekat dan semakin mengenal. Bahkan kami semakin merasa takut kehilangan. Hari-hari kami selalu penuh dengan tawa dan ceria. Sampai-sampai aku merasa takut kehilangan kebahagiaan ini. Dan ternyata aku terbangun dari mimpi. Mit, bolanya saya taruh lebih dekat supaya kamu lebih gampang masukinnya. Tup, gitu masuk. Ayo, sini Mit. Loh, kenapa Mit?
kamu ke Singapura? Ya terpaksa. Kerja saya menuntut seperti itu, Mita. Mita, Berapa lama kamu di sana? kalau urusan saya cepat selesai, mungkin paling cepat 1 bulan. Jadi, kamu bisa 2 atau 3 bulan dong? Mungkin. Kenapa, Mit? Yang pasti saya merasa kesepian tanpa kamu. Mita. Saya rasa saya pasti akan juga kesepian nanti kalau nggak ada kamu. Jam berapa sih kamu berangkat? Jam 7, last flight. Hati-hati ya kamu di jalan. Sama-sama. Kamu juga ya. Sini. Mita. Kak, ayah kak. Kenapa sama ayah? Sakit ayah kamu lagi. Sekarang ayah di mana? Ibu sedang bawa ke rumah sakit. Ayo, cepet ke sana. Selamat malam. Suster, ruang gawat darurat di mana? Ibu silakan terus, nanti di sana ada ruangan, silakan di sana. Ibu, bagaimana dengan ayah? Entahlah, tiba-tiba saja sehabis Mas menyiram tanaman, dadanya terasa sesak dan sakit sekali. Kemudian, Dokter, gimana keadaan ayah saya, Dok? Anda ini siapa? Saya anaknya. putrinya dok, Kelihatannya ayah Anda memerlukan tindakan operasi segera. Bila terlambat, keadaannya bisa menjadi lebih fatal. operasi dok. Ya, secepatnya saya rasa lebih baik. Kira-kira biayanya berapa, Dok? Mengenai biaya saya belum bisa memastikan. Sebaiknya Anda menghubungi bagian administrasi. Mita, coba tanyakan sana. Kira-kira berapa biayanya? Ya. Makasih dok. To Mr. Ramon. Yes, bye-bye. Ada yang ketinggalan, Rod? Enggak, Ma. Gimana, Pak? Kalau di Singapura nanti, ya, kalau bicara sama Mr. Ramon, yang hati-hati, ya. Karena he is the decision maker. He is the number one. So all your proposal is very much depend on him. Oke, Pak. Sure, no problem. Ya, take care. Bye, Pak. Bye. Bye, Ma. Hati-hati ya. Berapa, Mit? Untuk uang jaminan, minimal 10 juta, Bu. Tenang, Bu. Mita akan usahakan. Halo? Halo, selamat malam. Roni ada? Roni?
baru saja berangkat ke Singapura. Dengan siapa saya bicara? Aku butuh 10 juta, Rin. 10 juta? Gila. Mita. Punya uang dari mana aku sebanyak itu, Mit? Bukan aku tak mau membantumu. Tapi dari mana aku bisa dapatkan uang sebanyak itu sekarang? Aku juga nggak ngerti, Rin. Aku nggak tahu harus berbuat apa. Yang pasti, hidup ayahku akan terancam bila tidak dioperasi, Rin. Tolonglah aku. Rina, tolong. Tolong, Rin. Aku sih bisa saja membantumu. Mungkin ada seseorang yang bisa membantumu. Tapi kalau aku sebut namanya, pasti kau tidak akan suka. Siapa? Henry dan Ari. Dia yang punya klub malam itu. Kamu mau kan? Kalau kau mau, akan kutelepon sekarang. Aku telepon sekarang ya. Halo? Aku Rina, Bos. Ada apa, Rin? Bos, aku punya barang bagus. Bisa dijual? Pasti. Iya dong. Aku jamin deh. Iya ya. Tapi dia lagi memerlukan uang. Berapa? 10 juta. 10 juta? Gimana, Bos? Bisa? Kalau begitu coba suruh kemari. Saya mau lihat. Ya? Oke. Dia mau nolongmu. Aku tahu siapa mereka. Bahkan aku tahu reputasi mereka yang kurang baik. Tapi pada saat itu, aku tidak punya pilihan lain. Karena hidup ayahku ada di tanganku. Ini. Ayo kenakan cepat. Cuma ini. Kalau kau mau, bisa ditambahkan ini. Ini pun harus kau lepaskan begitu kau mulai menari di atas panggung. Tapi... Kenapa? Keberatan? Pak Henry, Bapak kan tahu kalau saya penari profesional, bukan penari macam ini.
Tapi kau juga mesti tahu, saat kau datang meminjam uang dan menandatangani kontrak, bahwa tamu-tamu di sini adalah orang-orang yang ingin menikmati setiap lekuk tubuh penarinya. Tapi pas saya... Kau jangan macam-macam, Marissa. Aku bisa menuntutmu karena kau telah menandatangani kontrak, bukan? Ayo kenakan cepat. Tamu-tamuku tak bisa menunggu terlalu lama. Kau tahu, Marissa, ini bukan apa-apa. Ini baru sebuah awal dari kehidupanmu yang baru. Marilah kita saling mengerti. Mas harus kuat ya, Mas ya. Kami semua sayang Mas. Kuatkan, Mas. Iya, Mas ya. Bu, maaf, sebaiknya Ibu tunggu di luar saja, biar kami melakukan tindakan secepatnya, ya Bu ya. Ya, Mas, kuat ya Mas ya. Mas, jangan lupa berdoa, Mas. Silakan, Bu. Iya. Bagaimana keadaan ayah saya, dokter? Ya. Operasi sudah selesai dan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan ayah Nona bisa segera sembuh kembali. Alhamdulillah. Kira-kira 10 menit lagi mungkin ibu bisa melihat suami ibu di kamar perawatan. Terima kasih, Dok. Terima kasih, dokter. Mari. Mari, Bu. Akhirnya aku berhasil menyelamatkan hidup ayahku. Sebaliknya kehidupanku sendiri kuhancurkan. Aku bukan lagi gadis yang pantas untuk Roni. Karena setelah itu, Henry memaksaku untuk melayani. Sudahlah. Saya mengerti apa yang akan kamu katakan. Saya juga tahu siapa Henry dan segala macam praktek mesum di balik klub malam yang dikelolanya itu. Jo, aku tidak mampu lagi bertemu dengan Roni. Tapi Roni selalu berusaha untuk menghubungiku setelah pulang dari tugasnya. Akhirnya kami bertemu. Mengapa kau lakukan semua ini, Mita? Menurutmu apa yang harus kulakukan?
Kenapa kamu tidak ada di sampingku pada saat aku membutuhkanmu, Roni? Kepergianku tuh untuk masa depan kita, Mita. Dan sekarang kamu merusaknya begitu aja. Aku memang tidak pantas menjadi pendampingmu. Aku memang tidak pantas menjadi bagian dari keluargamu yang kaya dan terhormat itu. Karena aku hanyalah sebagai penari murahan di klub malam. Kalau kamu sudah tahu itu, mengapa kamu lakukan? Mengapa kamu lakukan pekerjaan yang memalukan itu, Mita? Mita? Rani, cukup! Kamu benar. Aku memang perempuan hina dan miskin. Aku tidak punya lagi kehormatan. Karena itu tinggalkanlah aku. Dan lupakanlah apa yang pernah terjadi di antara kita. Jadi itu maumu, Mita? Mita, Mita tunggu. Mita, Mit. Ya, kamu telah salah menilaiku, Roni. Aku memang tidak pantas menjadi wanita pendampingmu. Karena aku bukanlah perempuan baik-baik. Bukankah perempuan baik-baik tidak akan menerima pekerjaan seperti aku ini? Mita, kamu tega. Mengapa kamu berubah begitu cepat? Hanya karena aku meninggalkan kamu selama 1 bulan. Terserah apa katamu. Apa? Kau kejam, Mita. Kau permainkan aku. Kau bohongin aku dengan dalih cinta. Sekarang aku tahu bahwa cinta itu hanya dalam dongeng, Mita. Selamat jalan, Roni. Maafkan. Keputusan yang kamu ambil dan pengorbananmu itu menunjukkan bahwa kamu adalah wanita yang paling tegar, Mita. Ya. Tapi aku telah kehilangan segalanya. Cintaku dan masa depanku. Segala-galanya juga. Dan sekarang keinginanku hanya satu. Aku ingin melihat Nancy adikku bahagia. Dan setelah itu, aku ingin buktikan kepada bajingan-bajingan itu bahwa wanita lebih bisa berbahaya dari ular. Indahnya cahaya rembulan di antara bintang-bintang, gemilau indah bagaikan sinar dalam kehidupan. Namun